kuliah terakhir dari saya, seperti yang lalu kita akan bicarakan mengenai desain sintesis. Jadi tentang reaksinya, substitusi alfa, kondensasi karbonnya sudah selesai kita bahas kemarin. Lalu yang sekarang kita akan membahas mengenai jadi kalau dibalik ada senyawa yang seperti ini, bagaimana kita mendesain reaksi apa yang digunakan untuk sintesis. Dan kita akan bahas mengenai senyawa karbon atau desain sintesis senyawa karbon. Pada bagian awal-awal ini lebih sifatnya ke refreshing ya, dan itu juga tidak akan saya tanyakan di ujian, hanya saja membuat adik-adik untuk melihat kembali apa aja sih senyawa karbon yang sudah kita pelajari selama ini. Baik, karena kita akan bahas mengenai analisis koneksi, ini juga mengingatkan kembali pada semester yang lalu, yaitu diskoneksi adalah cara berpikir bagaimana memotong-motong suatu molekul sehingga kita bisa dapatkan bagian-bagian yang kecil yang akan kita jadikan sebagai reaksi. Namanya adalah analisis diskoneksi, kemudian simbolnya seperti ini. Mungkin masih ingat contoh, mengingatkan saja. Kita lihat yang ini ya. Jadi kalau ada aspirin itu bentuknya seperti ini, maka kita bisa putus dia. Kalau kita akan membuat aspirin, maka caranya kita putus yang paling mudah putus di sini. Maka akan ada fragmen yang ini dan fragmen yang ini. Fragmen yang ini kebetulan di sini akan bermuatan negatif, yang kita sebut dengan nama sinton 1. Fragmen yang satunya berarti akan jadi bermuatan positif, dia adalah sinton 2. Kemudian sinton ini kan baru desain, baru hipotesis karena dia masih punya muatan. Maka sinton ini harus kita pilihkan senyawa yang bisa mewakili sinton itu. Ketika ada sinton seperti ini, maka senyawanya tadi bahkan kita tinggal tambahkan H di sana menjadi OH, maka senyawanya adalah asam salisilat. Kalau ada sinton seperti ini, maka kita bisa carikan senyawa seperti ini, asetil klorida, maka dia bisa menjadi mewakili dari sinton ini. Sehingga kalau kita akan membuat aspirin, itu tinggal kita reaksikan antara asam salisilat dan asetil klorida, maka akan diperoleh aspirin. Mengingatkan kembali saja dulu, jadi beberapa simbol ya. Simbol diskoneksi seperti ini biasanya nanti ada menggambarkan ikatan yang diputus antara C dan O. Kemudian apa yang disebut sinton ya, ada sinton negatif, sinton positif, ada yang disebut dengan reagen atau ekivalen sintesis. ES itu adalah ekivalen sintesis, senyawa untuk sintesis yang ekivalen dengan sinton. Kemudian ini tanda-tanda reaksi, ada di mudah-mudahan masih ingat dengan reaksi kimia, ini resonansi ya, reaksi bolak-balik, tolong dibedakan antara resonansi dan reaksi bolak-balik. Kemudian ini tanda untuk analisis diskoneksi seperti ini. Penataan ulang, loncatan 2 elektron dan loncatan dengan 1 elektron. Bedanya pada ujung panahnya ini. Mengingatkan kembali sinton, apa itu sinton? Yaitu fragmen yang terbentuk hasil dari kerja diskoneksi yang dari ini kita putus, maka ini sinton 1, sinton 2. Biasanya ion positif, negatif, tapi ada pula yang netral. Untuk prakteknya dia harus diganti dengan reagen ya, senyawa yang bereaksi untuk menghasilkan intermediate. Jadi di sini tadi reagennya adalah ini yang mewakili sinton. Atau disebut juga dengan nama ekivalen sintesis dari sinton, yaitu senyawa yang digunakan dalam praktek untuk suatu sinton atau untuk mewakili suatu sinton. Kemudian ada yang disebut dengan nama interkonversi gugus fungsional ya. Jadi kita bisa mengubah gugus suatu senyawa menjadi gugus lain dengan tujuan supaya kalau dia diubah gugusnya maka kita bisa membuat desain yang rasional. Contohnya di semester 1 adalah kalau kita mau memasukkan pada suatu benzen, kita akan memsubstitusikan suatu gugus pada posisi para, tapi gugus yang ada adalah pengarah meta ya, maka gugus itu bisa kita ubah dulu direduksi atau dioksidasi sehingga dia berubah menjadi pengarah meta. Nah itu namanya adalah interkonversi gugus. Jadi ini contoh lagi, misalnya ini adalah acetanilit, kita lihat yang paling mudah diputus adalah amidanya. Maka simbol sinton, simbol diskoneksi, karbon C dan N. Maka ada fragmen 1, yaitu sinton 1, dan fragmen yang kedua sinton 2. Bermuatan negatif dan bermuatan positif,
maka ini akan diwakili oleh ekivalen sintetik atau reagennya yaitu aniline, dan ini akan diwakili oleh ekivalen sintetiknya atau reagennya yaitu anhidrida asa. Ini refreshing aja ya, mudah-mudahan nanti sudah ingat semua karena kita akan bahas ini. Baik, sekarang kita mulai membahas mengingatkan kembali mengenai senyawa karbonil. Jadi kita udah kenal senyawa karbonil ada yang 1 gugus, ada yang 2 gugus. 1 gugus tuh ya kan, yang golongan 1 adalah aldehid keton dan yang golongan 2 adalah asam karboksilat dan turunan. Kemudian yang di karbonil, adik-adik udah kenal 1,3 di karbonil ya, 1,5 di karbonil ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah sekarang kita bahas dulu yang untuk 1 gugus karbonil untuk golongan 1 aldehid dan keton. Ini mengingatkan saja yang adik-adik sudah pelajari sebelumnya, untuk membuat aldehid bisa dari oksidasi alkohol primer, bisa dari reduksi ester, bisa dari ozonolisis. Sudah belajar semua ya? Masih ingat ya? Jadi itu di sini. Nggak akan saya tanya. Kemudian untuk keton, cara pembuatan keton bisa dari oksidasi alkohol sekunder, bisa juga ozonolisis reduktif alkena. Ozonolisis reduktif pelajari ya? Pakai ozon ya, jadi monozon. Kemudian asilasi Friedel-Crafts untuk senyawa aromatis dan hidrasi alkohol. Ini adik-adik sudah belajar. Kemudian bagaimana dengan golongan 2? Golongan 2 adalah karbonil yang mengikat suatu leaving group. Di sini digambarkan dengan yang warnanya hijau. Leaving group itu apa sih? Suatu gugus yang mudah lepas. Bagaimana kita mengenali suatu gugus itu leaving group atau bukan? Untuk gampangnya adalah kalau gugus itu diawali bukan atom C atau bukan atom H. Itu biasanya adalah leaving group. Jadi ini OH, ini Cl, Bri, ini O, ini O, ini O, S, ini N. Hanya saja nanti leaving group itu apakah dia adalah leaving group yang baik atau leaving group yang buruk. Tapi untuk pengenalan gampangnya, golongan 2 itu berarti karbonil mengikat sesuatu yang lain selain C atau H. Nah, kalau kita lihat asam karboksilat dan turunannya ada asil halida, ada anhidrida, ada RCON namanya ester, ada RCONH2 namanya amida, ada namanya tioester, asil fosfat dan seterusnya. Bagaimana cara, kalau kita lihat semua kan strukturnya sama, ada RCO ya, hanya yang berbeda adalah 1 gugus yang diikat ini. Nah, bagaimana cara mengikatkan gugus ini? Nanti kita bahas ya. Kita akan mulai dulu bagaimana cara membuat asam karboksilatnya. Ini adik-adik juga bisa mengingat kembali, dia bisa melalui reaksi Grignard dengan CO2 akan jadi karboksilat. Bisa dari nitril dihidrolisis akan jadi karboksilat. Oksidasi alkohol primer, kalau oksidatornya kuat, dia bisa langsung menjadi asam karboksilat, misalnya KNO4. Tapi kalau oksidatornya tidak terlalu kuat, maka dia akan jadi aldehid ya. Jadi dari alkohol jadi aldehid, kemudian lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Oksidasi aldehid dan karboksilat dan oksidasi alkil benzin. Kalau ingat kuliah benzin yang lalu, kalau benzin mengikat alkil berapapun panjang alkil, kalau dioksidasi dengan oksidator kuat seperti KMNO4, maka dia akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, ini adalah beberapa cara untuk membuat asam karboksilat. Dari asam karboksilat inilah yang nantinya akan kemudian bisa diubah jadi turunan-turunannya. Ada asil halida, ada amida, ada ester dan seterusnya. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung menggantikan atau mensubstitusikan suatu asam karboksilat ini menjadi ester atau amida. Karena apa? Asam karboksilat itu kurang reaktif untuk mengalami reaksi substitusi menjadi turunan karboksilat yang lain. Jadi untuk mengganti OH dengan OR atau menggantikannya dengan NR2 itu ternyata reaksinya tidak gampang ya, dia lambat ya. Karena apa? Asam karboksilat ini masih kurang reaktif. Sehingga untuk bisa mengganti OH ini dengan OR dan ER dan seterusnya, OH ini perlu kita ubah dulu menjadi suatu asil halida. Kalau kita lihat reaktivitasnya, asil halida yang mengikat halogen itu paling reaktif, lebih reaktif dari anhidrida asam, lebih reaktif dari aldehid, keton, dan
asam karboksilat. Asam karboksilat kira-kira hampir sama reaktivitasnya dengan ester dan amida. Sehingga kalau kita akan mengubah asam karboksilat menjadi ester atau amida itu kurang reaktif, kita perlu ubah dia menjadi asil halida supaya menjadi bentuk yang lebih reaktif, dan baru ini nanti bisa direaksikan dengan gugus nukleofil lain untuk menjadi ester atau amida. Jadi gambarannya di sini kalau kita punya asam karboksilat, maka kita reaksikan dengan ionil klorida ya. SOCl2 itu adalah ionil klorida yang bisa menghentikan OH ini dengan Cl. Jadi ini kayak terminalnya gitu ya. Karena dia sangat reaktif, maka dia siap bisa untuk direaksikan dengan apapun, misalnya dengan amina menjadi amida, dengan alkohol menjadi ester, dengan gugus asil lain menjadi aldehido dan seterusnya. Kemudian turunan asam karboksilat ini kalau mau dihidrolisis dalam asam atau basa dalam air akan kembali menjadi asam karboksilat. Baik, mungkin ada saya tanya atau adik-adik yang bertanya, kenapa asam karboksilat dikatakan kurang reaktif? Apa yang mempengaruhi reaktivitas suatu asam terhadap reaksi? Baik, saya tanya dulu. Kalau begini, ini asam, namanya asam apa kok ini di sini begitu? Metanoat, ya, asam formiat, asam semut. Saya bandingkan dengan ini. Kalau ini akan saya reaksikan dengan suatu nukleofil, ini akan masuk sana ya, masuk sana. Mana yang lebih reaktif untuk bereaksi dengan nukleofil ini? Senyawa A atau senyawa B? Reaksinya akan lebih mudah atau cepat terjadi ke senyawa A atau senyawa B? B, benar B. Kenapa? Hambatan steriknya kecil. Oke, hambatan sterik. Kalau gitu jangan panjang-panjang. Tidak bisa bertahan kok. Nah, kalau gini aja deh. Jawabannya benar, masih yang B. Tapi kira-kira sebabnya apa? Induksi, benar. Gimana? Yang satunya C karbonilnya lebih positif. Jawabannya bisa. Baik, jadi reaktivitas itu adalah kemudahan dia bereaksi. Kalau dia akan bereaksi dengan nukleofil yang muatannya negatif, berarti reaktivitas akan berkaitan dengan kepositifan dari C karbonil. Semakin positif dia, berarti semakin reaktif. Kita lihat di yang B. Kalau dia mengalami resonansi, sehingga ini negatif, ini positif, maka yang akan bisa menetralkan dia hanyalah sepasang elektron dari sini melalui efek induksi. Yang ini bahkan oksigennya menarik elektron ke sana ya, sehingga C ini kepositifannya cukup kuat ya satu tapi gede gitu ya, karena tidak ada yang mengurangi kepositifan ini. Kita bandingkan dengan yang ini. Kalau ini resonansi sehingga ini negatif, ini positif, maka pertama dia bisa menarik 2 elektron untuk lebih ke dirinya yang berasal dari sisi tetangganya, sehingga mungkin agak berkurang sedikit karena ternetralkan oleh 2 elektron ini. Akibatnya C ini menjadi agak positif. C yang agak positif akan bisa menarik 2 elektron dari ikatan dengan H, bisa dinetralkan dengan 2 yang ini, bisa dinetralkan dengan 2 elektron dari sini. Sehingga artinya apa? 3 atom H bisa memberikan, mensupport C yang sedikit positif untuk menyumbangkan elektronnya kepada C karbonil yang positif. Akibatnya C karbonil yang positif ini akan menjadi tidak terlalu positif karena bisa dinetralkan dibantu oleh elektron efek induksi dari atom tetangganya. Saya gambar C-nya kecil, positifnya kecil. Sehingga kita bisa tahu bahwa yang ini positif tapi tidak positif banget karena masih bisa dikurangi kepositifannya oleh tetangganya. Yang ini dia tidak punya banyak tetangga yang bisa menyumbang, sehingga ini lebih positif dibandingkan dengan ini. Maka ini lebih reaktif dibandingkan dengan ini. Semakin panjang rantai karbon, berarti semakin banyak atom H yang bisa menyumbangkan elektronnya ke sana, akan semakin lemah kepositifan
atom C karbonil. Kita katakan semakin panjang rantai alkilnya, semakin lemah reaktivitas suatu asam karboksilat. Jadi asam metanoat atau asam format itu adalah asam karboksilat yang paling kuat di antara golongannya, karena dia benar-benar tidak punya atom C yang bisa menetralkan kepositifan. Nah, sekarang kita bandingkan kalau ada karbonil seperti ini, ya, sudah dia bisa resonansi ke sana sehingga ini negatif, ini positif, ditambah dia berikatan dengan suatu halogen yang elektronegativitasnya sangat kuat. Maka sepasang elektron ini akan sangat kuat tertarik pada Cl, sehingga ini menjadi kepositifannya menjadi sangat kuat. Semakin kuat bagian ini bisa menarik elektron keluar, maka semakin positif C karbonilnya. Akibatnya C karbonil yang positif itu menjadi sangat reaktif. Nah, itu sebabnya mengapa asam karboksilat yang kurang reaktif perlu kita ubah menjadi asil halida menjadi bentuk seperti ini dulu, yaitu untuk meningkatkan kepositifan dari C karbonil yang menyebabkan dia akan atraktif atau menarik diserang oleh suatu nukleosid. Jelas ya? Ini sebetulnya materi kuliah asam karboksilat, tapi kalau belum mungkin ini bisa menambah informasi Anda. Jadi intinya kalau Anda akan membuat asam turunan asam karboksilat, kalau Anda punya asam karboksilat, Anda perlu ubah dulu menjadi asil halida. Caranya reaksikan dengan ionil klorida, namanya ionil klorida. Baru setelah itu Anda bisa tambahkan dengan reaksi lain untuk menjadi senyawa yang diinginkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kalau ingin lihat-lihat tadi ya. Jadi sebetulnya untuk melihat senyawa organik kayaknya apa aja, kalau ada cuma sebagian-sebagiannya kayaknya hutan rimba gitu ya. Kalau ada lihat sebetulnya ya cuma itu aja gitu ya. Dari alkina ke alkina. Ini warnanya ini menggambarkan jenis reaksinya. Jadi dari alkohol bisa mengalami oksidasi aldehid. Kalau dari alkohol sekunder jadi keton. Kalau oksidator kuat jadi asam karboksilat. Asam karboksilatnya bisa menjadi ionil klorid, ya, bisa menjadi ester, amida direduksi jadi amina dan seterusnya. Muter-muter di situ aja sebetulnya. Kalau ingin banget mau tidur nanti direnungkan ya. Poster yang gede tempel di atap. Tapi bilang sama ibu kos dulunya. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan senyawa karbonil yang punya dua gugus. Jadi di alam itu ada macam-macam senyawa di karbonil. Ada 1,3 di karbonil, tapi di sini dibedakan. Bukan di karbonil langsung, tapi di fungsional. Karena pada posisi 1,3 yang kita kenal ada 1,3 di karbonil. Ini kalau ini 1, 2, 3. Ada 3 hidroksikarbonil. Jadi pada posisi 3-nya ada OH. Dan ini karbonil ya, ini senyawa aldol. Ada lagi yang pada posisi beta ada ikatan natrium. Jadi untuk serombongan ini yang pada posisi 1,3 itu ada 3 macam. Ada 1,3 di karbonil, ada beta hidroksikarbonil, dan ada alfa beta unsaturated karbonil. Kemudian masih ingat semua ada ya itu ya. Mungkin untuk membantu
kalau ini karbonilnya, ini adalah atom alfa, ini adalah beta, sehingga 1,3 dikarbonil atau kasih nama 1, 2, dan 3. Beta hidroksi-karbonil, kalau ini alfa, ini beta, ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, sehingga namanya adalah beta hidroksi-karbonil. Ini adalah karbonil, ini alfa, ini beta, maka namanya ada alfa beta unsaturated carbon. Nah, senyawa lain yang ada di alam, yang adik-adik juga sudah kenal adalah 1,5 dikarbonil ya. Ketika kita kemarin bicarakan reaksi Michael. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 1,6 dikarbonil ya. Ada juga senyawa 1, 2 dikarbonil dan 1,4 dikarbonil. Secara umum senyawa-senyawa dikarbonil dikelompokkan berdasarkan posisi dua gugus karbonil tersebut ya. 1,3, 1,5, 1,6, 1,2, 1,4 dan sebelumnya masih ada yang lain lagi. Untuk S1 adik-adik kenal dengan 1,3 dan 1,5 dulu. Untuk 1,6, 1,2, 1,4 ini agak lebih kompleks pemahamannya, sehingga kalau adik-adik tertarik mempelajari ini nanti akan diberikan kalau adik-adik ambil S2 ya. Karena di sana kita akan ketemu dengan sinton irasional dan sebagainya. Agak lebih ini dia sudah tidak rasional ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan bahas 1,3 dan 1,4. Nah, 1,3 dikarbonil adalah seperti ini, beta hidroksikarbonil seperti ini, dan alfa beta unsaturated carbonil seperti ini. Kenapa 3 senyawa ini dikelompokkan menjadi satu? Karena sebetulnya mereka bertiga itu ada saling keterkaitan ya. Kita tahu bahwa beta hidroksikarbonil kalau mengalami dehidrasi, yang H2O, dia akan menjadi senyawa enon atau alfa beta unsaturated carbonil. Kemudian beta hidroksikarbonil kalau kita oksidasi maka akan menjadi 1,3 dikarbonil. Jadi akan bisa mudah mengubah dari satu kepada yang lain. Baik, sekarang kita akan mulai. Bagaimana analisis diskoneksi untuk senyawa 1,3 dikarbonil? Contohnya seperti ini, 1,3. Maka analisis diskoneksinya adalah dengan cara analisis diskoneksi itu kan memutus yang menjadikan dia fragmen. Kita putus salah satu ikatan antara karbonil dengan C-alfa. Jadi kalau senyawanya kayak gini ada dua kemungkinan, kita bisa memutus di sini jadi fragmen ini dan ini, atau kita putus di sini jadi fragmen ini dan ini. Lalu mana yang dipilih ya nanti kita lihat senyawanya mudah dicari yang mana, harganya yang lebih ekonomis yang mana dan seterusnya. Nah, katakanlah seperti ini, maka di sini yang diputus adalah antara karbonil itu dengan C-alfa ini. Sepasang elektron lari ke karbonil, kemudian ikatan C-alfa putus sehingga kita lihat kalau ini diputus di sini, maka akan ada fragmen ini. Ya. Fragmen ini akan menjadi bermuatan positif karena sepasang elektronnya dibawa pergi untuk ikatan rangkap. Kemudian fragmen yang ini akan menjadi ini, ya. Dan oksigennya masih negatif, maka dia bisa kembali seperti pada reaksi ion enolat, mendorong ini kepada C-alfa sehingga C-alfa menjadi bermuatan negatif. Adalah sinton kedua ya. Jadi ini ada C-alfanya, ini ada C-alfa. Kalau saya kasih gambar ini adalah yang akan menjadi ini ya. Dan yang satu di sana. Jadi pemutusan ikatan terjadi antara atom C karbonil dengan C-alfa akan diperoleh dua sinton, yaitu karbonium yang C-nya positif dan karbanium alfa yaitu yang C-alfanya negatif, atau karbonil dengan H-alfa. Kemudian bagaimana cara menentukan reaksinya? Bila sinton 1 adalah suatu karbonium-karbonil, maka sintetik ekivalennya adalah karbonium-karbonil yang mengikat suatu gugus X. Apakah itu X? X adalah leaving group yang baik. Misalnya OC2H5 namanya adalah gugus etoksida ya. Kemudian OCH3 atau metoksida.
metoksida. OH itu sebetulnya living group, tapi dia bukan living group yang baik ya. Dia sebenarnya tidak terlalu mudah dilepas. Jadi yang biasa digunakan itu adalah metoksida atau halogen ya, Cl, Br, I. Mungkin ada yang tanya, Bu, golongan 7 itu kan ada F ya, F, Cl, Br, I. Kenapa tidak pernah ada F? Jawabannya adalah karena F itu terlalu reaktif, jadi tidak disukai. Yang banyak digunakan, kenapa saya kasih contoh selalu mengikatnya dengan Br ya, pada alkilasi dan sebagainya, karena Br itu tengah-tengah ya. Dianya tidak terlalu kuat, iod itu lebih kuat, tetapi ukuran atomnya agak kecil ya, makin bawah makin besar diameternya. Kalau Br itu meskipun elektronegativitasnya tidak sekuat Cl, tetapi atomnya besar, sehingga untuk bereaksi dianya lebih gampang, artinya lebih mudah bertabrakan karena dia lebih besar. Sehingga pilihannya biasanya kita pakai Cl atau Br, tapi orang lebih senang pakai Br karena tidak sereaktif Cl dan reaksinya juga mudah terjadi karena ukurannya cukup besar. Baik, jadi kalau ada ekivalen sintetik, ada sinton satu yang bentuknya seperti ini, maka ekivalen sintetiknya cukup dengan menambahkan gugus seperti misalnya OCH3 atau Cl atau dengan gugus asetat seperti ini sehingga dihasilkan anhidrida asetat. Kemudian untuk sinton yang kedua, ketika dia adalah karbanion karbonil atau yang bermuatan negatif, maka ekivalen sintetiknya adalah bentuk normal, yaitu dengan cara menambahkan atom H. Jadi kalau di sini adalah CH2-, maka di sini ditambahkan atom H sehingga dia menjadi CH3 dan netral. Dalam hal ini senyawanya adalah aseton. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalau kita akan membuat senyawa molekul targetnya adalah ini, maka pereaksi yang digunakan adalah aseton dan salah satu dari tiga ini. Misalnya kita bisa gunakan etil asetat, sehingga kalau reaksinya kita tuliskan adalah ada aseton. Kalau kita reaksikan dengan etil asetat, kemudian di sini kita berikan kondisinya adalah etanol kering ya, super dry etanol, sangat kering, tidak ada air dan basanya adalah natrium metoksida. Kenapa kita harus pakai etanol super dry, tidak pakai air saja? Karena di sini adalah ester. Jadi ester itu kalau ketemu air, apalagi ada katalisis asam basa, dia akan terhidrolisis ya. Kita sudah kenal sifat senyawa turunan karboksilat, ester itu mudah terhidrolisis, sehingga kalau kita akan menggunakan reaksinya salah satunya atau melibatkan suatu ester, kita hindari penggunaan pelarut yang ada airnya. Biasanya kalau ada ester, maka pelarutnya kita gunakan etanol yang kering seperti ini. Hasilnya adalah molekul target. Reaksi ini dikenal dengan nama reaksi kondensasi alfa atau kondensasi Claisen ya, reaksi antara ester dengan keton atau ester dengan ester. Claisen adalah reaksi antara ester dengan ester atau ester dengan keton, dan merupakan reaksi khas untuk senyawa 1,3 di CO. Jadi kalau ada senyawa 1,3 di CO, analisis koneksinya adalah putuskan ikatan antara karbonil dengan C alfa dan kemudian tentukan bereaksi. Contohnya nih ya, saya kasih contoh. Begini misalnya. Ya, ini adalah molekul targetnya. Bagaimana analisis koneksinya? Alternatif 1, misalnya kita putus di sini, sehingga ini akan ke sini dan ini akan ke sana. Kalau putusannya dari sini, maka akan kita dapatkan
positif karena elektronnya dibuang. Kemudian ditambah dengan yang ini menjadi ikatan lengkap 2. Jadi empat yang Benar ya? Dan kalau ini kembali ke sana, ini kembali ke sana, maka ini akan menjadi CH2 dengan 2 elektron. Ya, ini adalah sinton 1 dan ini adalah sinton 2. Kita harus mencari ekivalen sintetik atau reaksinya. Untuk yang bermuatan positif, bagaimana caranya tadi? Tinggal kita tambahkan gugus pergi. Sehingga misalnya di sini saya tambahkan gugus perginya adalah Cl. Jadi reaksinya adalah asetil klorida. Kemudian untuk sinton kedua, bagaimana caranya? CH2 yang bermuatan negatif ini kita buat menjadi netral dengan menambahkan H. Jadi di sini sudah menjadi pH-3 gitu saja. Ini maka senyawanya adalah metil enil keton. Nama lainnya adalah acetofen. Ya, jadi tinggal diputus yang karbonilnya jadi positif, yang sisanya acetofen yang sisanya akan jadi bermuatan. Baik, kita lihat alternatif yang kedua. Misalnya di sini yang diputus adalah ini, sehingga ini akan dilarikan ke sana, itu ke sana, yang hijau ya. Maka di sebelah kiri adalah sinton satunya menjadi ke kiri, yang akan beresonansi menjadi R3 CO CH2 negatif. Ini adalah sinton 1. Kemudian sinton keduanya adalah yang di sebelah sana, sehingga sinton keduanya adalah karbonil yang C-nya positif. Ini adalah sinton kedua. Ini kita carikan ekivalen sintetiknya CH3 CO. Kemudian di sini yang muatan negatifnya ditambahkan H saja, jadi CH3. Kita dapatkan apa? Aseton. Kemudian yang sinton positif ini tambahkan saja suatu leaving group sehingga menjadi O C2. Lebih banyak hasilnya yang bawah daripada yang atas. Oh iya. Ini adalah etil benzoat. Tadi yang mau dimana ibunya, bukan atas. Jadi ada dua pilihan, apakah kita akan bisa putus di sini. Kalau kita putus di sini akan kita dapatkan sinton pertama sinton kedua bermuatan negatif dan sinton satu bermuatan positif. Ini yang akan jadi positif, ini akan jadi negatif. Kalau pilihan kedua kita putus di sana, maka karbonil ini akan jadi positif dan C alfa yang ini akan jadi negatif. Sehingga kita bisa membuat senyawa ini dari hasil reaksi antara asetil klorida dengan asetonfenol, atau bisa juga antara aseton dengan etil benzoat. Nah, kita cari nanti senyawanya mana yang lebih mudah diperoleh, mana yang sedang ada di lab, mana yang harganya lebih murah dan sebagainya. Dan bisa menunjukkan. Pertanyaan saya, apakah di sini berarti kondisi reaksinya harus bebas air atau tidak? Apakah ada bagian yang mudah terhidrolisis? Ini asetil klorid ya. Ini dianya kalau ketemu air akan segera rusak jadi asam. Kemudian
Kemudian ini etil benzoat kalau kita gunakan ini adalah ester juga kalau ketemu air dia akan hidrolisis. Jadi untuk senyawa 1,3 dikarbonil itu kondisinya apapun Kering. harus kering ya, harus pakai etanol kering dan bebas air. Berarti kalau misalnya ada asam-asam itu tadi tulisannya oh ini loh. Kalau nanti adik-adik juga terlalu sulit gitu ya, rumit untuk bayangkan pindah-pindah elektron, kalau langsung saja begini juga bisa saya betulkan. Jadi misalnya ini starting materialnya molekul targetnya ini, kemudian ada putus di sana, ingat-ingat saja yang ada karbonilnya akan jadi positif, yang alfanya akan jadi negatif, sehingga sinton satunya adalah ini dan sinton 2-nya adalah ini gitu. Langsung juga nggak apa-apa, nggak usah pakai elektronnya lari ke sana ke sini, sehingga nanti ini bisa Anda mau pakai yang ini akan jadi tuh ya. Pokoknya dipotong yang karbonilnya jadi positif, yang sisanya jadi yang negatif. Kayak feelingnya positif. Kalau Anda ingin tahu lo negatifnya bukan dari mana, nah itu pakai acara elektronnya lari ke gugus karbonil. Aku dulu semester 1 perasaan retro enak deh, beda gurih kok jadinya. Baik, paham ya ini ya? Saya lanjutkan. Sekarang kalau senyawanya adalah beta hidroksikarbonil. Jadi kalau yang tadi kita bahas 1,3 dikarbonil, sekarang yang posisi 3-nya adalah gugus OH. Adalah satu golongan senyawa 1,3 dikarbonil, hanya saja satu gugus berada dalam tingkat oksidasi yang lebih rendah, yaitu sebagai gugus OH. Disebut beta hidroksikarbonil atau senyawa 1,3-DO. Kalau yang ini tadi 1,3 dikarbonil, ini 1,3-DO. Karena apa? Yang satu karbonil, yang satu bukan karbonil, tapi dua-duanya ada atom oksigennya. Jadi secara umum disebut senyawa 1,3 dioksigen atau senyawa 1,3-DO. Hubungan antara 1,3 dikarbonil dengan 1,3-DO adalah seperti saya bilang tadi, beta hidroksikarbonil ini bisa dioksidasi menjadi 1,3 karbonil. Gugus OH ini akan bisa dioksidasi menjadi gugus karbonil. Atau sebaliknya gugus karbonil akan bisa direduksi menjadi gugus OH sebaliknya. Kemudian kalau adik-adik ingat senyawa beta hidroksikarbonil ini adalah suatu senyawa aldol, ada karbonil, ada OH. Maka reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi kondensasi aldol. Kalau yang 1,3 dikarbonil di papan tulis tadi reaksinya adalah reaksi Kleisel. Nah, contohnya adalah ini. Bagaimana cara melakukan analisis diskoneksi senyawa dikarbonil? Maka analisis diskoneksinya diambil dari lihat gugus OH-nya dulu ya. Kalau dituliskan gugus OH-nya seperti itu, maka H plusnya akan dilepas dulu. Kemudian sepasang elektronnya akan ditarik kepada oksigen, menyebabkan DE terangkat. Kalau ini ditarik ke sana menjadi ikatan rangkap, maka C ini tangannya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kemudian yang ke sebelah kiri diputus, pemutusan ada di sini, dan sepasang elektron dibawa kepada atom C alfa ini. Sehingga kalau kita lihat akan kita dapatkan satu. Oh yang ini itu sudah ada yang ini. Kemudian yang ini itu adalah ini ya. Nah kalau pada 1,3 dikarbonil tadi yang satu sintonnya positif, yang satu sintonnya negatif, pada beta hidroksikarbonil itu sintonnya nanti
yang satu negatif dan yang satu adalah netral ya. Merupakan suatu sinton yang netral. Dia langsung netral sehingga kita tidak perlu mencarikan ekivalensi sintetiknya karena dia sudah netral. Ini adalah sinton satu. Dan ini berarti adalah ekuivalen sintetiknya. Jadi sini yang kemarin senyawa ini bisa dibuat dari hasil kondensasi antara 2 butanol dengan 3 pentanol. Ya. Jadi kalau pada 1,3 dikarbonil ada langsung putus di sebelah karbonilnya. Kalau pada beta hidroksikarbonil juga akan diputus. Yang diputus adalah antara alfa dengan C yang mengikat OH. Ya. Bisa tulis saja di sini. Pemutusan terjadi antara C dengan C yang mengikat putus OH. Jadi antara atom C dengan C yang mengikat putus OH. C yang mengikat gugus OH ini lalu akan menjadi suatu keton. Kalau kita lihat di sini kan ya, ini adalah C yang mengikat gugus OH, ini adalah C alfa, putusnya adalah di sini. Kemudian C yang mengikat gugus OH ini akan menjadi suatu keton. Karena hanya dibuang, elektronnya ditarik jadi plus keton. Kemudian C yang mengikat C alfa, kemudian mengikat C alfa akan jadi suatu karbonil putus ya, jadi negatif. Kemudian yang ini menjadi netral. Contoh lain, kalau tadi kita lihat senyawa adalah suatu beta hidroksikarbonil, masih ada karbonilnya. Sekarang molekul target yang akan dibuat adalah suatu senyawa 1,3-diol ya. Jadi tidak ada karbonilnya tapi dua-duanya alkohol. Tapi dia masuk dalam golongan 1,3-DO karena atom C pertama dan ketiga ada atom O-nya. Sehingga senyawa ini disebut 1,3-diol. Bagaimana untuk mengatasi ini? Maka kita bisa lakukan interkonversi gugus fungsional ya melalui proses oksidasi, di mana salah satu gugus OH ini dioksidasi atau diubah bentuk teroksidasi lebih tinggi menjadi gugus karbonil. Kalau yang ini diubah menjadi karbonil, maka kita dapatkan suatu senyawa beta hidroksikarbonil. Sama dengan yang tadi, untuk beta hidroksikarbonil maka caranya adalah atom H-nya dilepaskan, kemudian sisanya dijadikan suatu keton ya. Jadi di sini atom H-nya dilepaskan, kemudian yang ini diputus, sehingga ini akan menjadi fra. Bagian ini saya kasih gambar kuning juga. Bagian yang ini akan menjadi keton. Kayak masih gambarnya nungging gini Mbak ya, karena ini untuk menyamakan dengan waktu di sini posisinya kayak gitu ya. Kalau hanya dilepas lalu OH-nya dijadikan. Kalau hanya dilepas lalu ini dijadikan kata-kata maka bentuknya dijadikan. Dan kemudian bagian yang di atasnya itulah adalah yang ini saya gambar ini untuk memudahkan Anda paham ya. Tapi kalau ujian jangan digambar-gambar pakai kuning hijau ya nanti ya.
Baik. Jadi kalau kita dipotong antara C yang mengikat OH dengan C alfa. Dipotong, C yang mengikat OH akan langsung menjadi aseton, suatu sinton netral. Kemudian C alfanya akan menjadi negatif, menjadi karbanion. Yang kita carikan ekivalensi berikutnya adalah dengan menambahkan dengan atom H ya. Jadi ini dapat aseton dan itu juga aseton. Ternyata kedua reaksinya adalah sama. Jadi bagaimana tahap reaksinya? Pertama kita lakukan kondensasi aldol antara dua molekul aseton dalam kondisi basah. Basahnya pakai barium hidroksida, berarti ini di dalam air. Kenapa berani pakai barium hidroksida? Karena kalau kita lihat di sini tidak ada ester kan, tidak melibatkan ester, sehingga bisa dilakukan dalam suasana berair. Hasil kondensasi dari dua molekul aseton akan menghasilkan senyawa beta hidroksikarbonik ini, yang kemudian salah satu gugus karbonilnya kita reduksi menjadi gugus OH, sehingga akhirnya diperoleh molekul target yang diinginkan. Jadi reduksi dilakukan terhadap gugus itu. Dan jadilah molekul target yang diinginkan. Karbonil jadi O. Apakah bisa diikuti? Iya ya. Saya ada pertanyaan? Tapi enggak sih. Kalau potassium kan. Jadi beta hidroksikarbonik bedanya dengan 1,3 dikarbonil. Kalau 1,3 dikarbonil sintonnya ada sinton positif pada C karbonil dan sinton negatif pada C alfa. Kalau beta hidroksikarbonik kita putus hasilnya adalah sinton netral berupa keton dan sinton negatif dari C alfa. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai beta hidroksikarbonik ya. Nah, sekarang untuk senyawa 1,3 yang lain adalah senyawa enon. Dan ini kita sudah kenal dari reaksi aldol 2 minggu yang lalu, bahwa kalau kita reaksi aldol menghasilkan beta hidroksikarbonik, dia bisa mengalami dehidrasi, lepasnya N2O sehingga dihasilkan senyawa enon atau alfa beta unsaturated karbonil. Atau sebaliknya alfa beta unsaturated karbonil bisa kita hidrasi, kita reaksikan dengan air dalam asam atau basa untuk menghasilkan beta hidroksikarbonik. Senyawa beta hidroksikarbonik umumnya sudah berada dalam bentuk yang nolak atau ion. Jadi beta hidroksikarbonik ini gugus karbonilnya bisa mengalami enolisasi menjadi bentuk ion nolak atau suatu enon. Sehingga kalau kita punya molekul target seperti ini, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana melakukan reaksi kondensasi aldol supaya diperoleh produk ini, dan selanjutnya kita lakukan dehidrasi untuk menjadi enon. Produk beta hidroksikarbonik seperti ini akan mengalami dehidrasi, melepaskan air, akan menghasilkan enon yang terkonjugasi. Jadi senyawa enon dapat dibuat dari hasil reaksi aldol berupa senyawa 3 hidroksikarbonil yang kemudian mengalami dehidrasi menjadi suatu enon. Baik, langsung saya kasih contoh saja ya, karena kita hanya menambah satu step dari enon menjadi beta hidroksikarbonilnya. Misalnya di sini saya buat yang gampang saja, ya, kayak gini. Molekul target. Maka apa yang harus kita lakukan adalah mengubah dia menjadi beta hidroksikarbonik dulu, analisis diskoneksinya. Nah, analisis diskoneksi itu bukan reaksi ya. Jadi cara berpikir mundur kita, enon ini berarti akan bisa kita buat dari suatu senyawa beta hidroksikarbonil. Bagaimana cara membuatnya, adik-adik? Kita kenali dari molekul target yang mana alfanya, yang mana betanya. Kemudian pada posisi beta kita tambahkan gugus OH dan ikatan rangkapnya hilang.
Nah, kalau sudah dapat ini, maka kita dapatkan ini adalah senyawa 3-hidroksikarbotil. Atau kalau saya tulis yang lebih jelas, supaya gampang melakukan analisis diskoneksinya. Ya. Maka bagaimana analisis diskoneksinya adalah kita lepaskan hanya ini ditarik ke sana, ini diputus, ini dibawa ke sini. Maka ini adalah sinton 1, suatu sinton netral. Kemudian yang bagian ini menjadi CH2, CO, CH3. Ini adalah sinton 2 yang dia masih belum netral karena masih ada CH2 minus, sehingga ini bisa kita ganti. Kita carikan ekivalen sintetiknya adalah aseton. Sehingga senyawa MP1 kita tuliskan reaksi untuk pembuatan senyawa MP1. Ini udah bukan MP1 ya. Jadi intinya adalah bagaimana Anda bisa mengenali beta hidroksikarbotilnya. Kalau sudah dapat beta hidroksikarbotilnya, maka seperti cara yang tadi, hanya dilepas, ini ditarik, ini menjadi satu fragmen yang menjadi keton atau aldehid netral ya. Ini tulisannya sinton 1 atau keton, sinton netral. Oh, tulisannya jelek banget ini. Ini bawaan lahir ini tulisannya, itu nggak bisa dikeluarin. Baik, ini contoh saja ya. Nah, ini kalau ada yang mau ngerjakan di rumah, ini bisa. Yang lain ya, misalnya enonnya adalah seperti ini. Maka apa yang ada di harus kami pertama adalah bagaimana menentukan bagaimana struktur beta hidroksikarbotilnya. Ini adalah karbonil, ini alfa, ini beta. Maka di sini melalui integrasi bagaimana produknya, bagaimana bentuk beta hidroksikarbotilnya. Alfa, beta, maka pada beta kita kasih gugus OH dan ikatan atomnya hilang. Ini adalah beta hidroksi
ambil untuk ini. luar. Nah, kemudian ini yang Anda lakukan analisis diskoneksi untuk beta hidroksikarbonik. Baik. Jadi kita sudah bahas bagaimana menganalisis koneksi senyawa 1,3 dikarbonil, 3 hidroksikarbonil dan senyawa alam. Senyawa alam pada prinsipnya adalah kita ubah dia menjadi beta hidroksikarbonil dan kemudian masuk kepada analisis diskoneksi yang beta hidroksikarbonil. Berikutnya ada satu lagi yaitu untuk senyawa 1,5 dikarbonil, yaitu produk Michael. Kita sudah pelajari kemarin. Reaksinya adalah reaksi Michael ya. Jadi untuk ini ikatan diputus analisis diskoneksi pada senyawa 1,5 dikarbonil selalu terjadi pada ikatan alfa beta dari gugus karbonil. Jadi inilah karbonil, ini alfa, ini beta. Kita putus fragmen pertama adalah yang ini dan fragmen kedua adalah yang itu. Fragmen yang berdekatan dengan karbonil yang alfa akan jadi yang bermuatan negatif. Fragmen yang pada atom C beta akan jadi positif. Yang ini kemudian, nah ini sebetulnya saya lebih senang kalau bukan analisis reaksi, tapi ekivalen sintetiknya ya, itu adalah alfa beta unsaturated karbonil. Sehingga sinton 1 adalah suatu ion enolat yang C alfa bermuatan negatif. Sinton 2 adalah suatu enolat. Baik, kita lihat contohnya di sini. Analisis diskoneksi untuk senyawa 1,5 dikarbonil di bawah ini. Pertama kita tuliskan dulu alfa betanya ya. Misalnya ini ada karbonil, ini ikatan alfa, ini C beta. Maka pemutusan adalah antara alfa dan beta, di mana yang betanya akan menjadi bermuatan positif dan yang alfanya akan jadi bermuatan negatif. Kemudian beta yang positif ini akan kita gantikan ekivalen sintetiknya adalah suatu enon, dan yang alfa negatif akan kita jadikan langsung kabur. Karena di sini ada 2 karbonil, kita bisa buat alfa yang ini, beta yang ini, bisa putus sistem. Jadi ada 2 alternatif. Saya teruskan menulis, saya kurangi ngomong. Ya Allah, video itu biar lebih sehat. Ini ayam ya. Alternatif satu yang harus dibuat. Ora sih sejarah terus kecuali doa kan sebenarnya dia tidak aslinya cuma 2 Sing alternatif satu dibuat. Allah, Bu. Cepat, Bu. Nah, Ibu Em itu. Sekarang coy, kira-kira kuliah anjing. perasaanmu aku masih dulu Itu nggak mau aja. Cara
ketika apa? Berarti bisa nggak sih kalau manajemen itu kan dari biasa? Itu mah nggak mau. Nah, kamu orang bahas mah tiba-tiba kalau bahas kalau telat makan ya orang ini mah kalau mensta nggak banget itu. Jadi pada saat kita di karbonil kita menentukan mana alfa dan mana betanya. Kita pilih salah satu. Di sini saya tuliskan dua-dua alternatifnya ya. Kalau kita lihat alternatif satu yang warnanya biru, dari alfanya yang biru, B-nya biru, maka pemutusan antara alfa dan beta. Perhatikan, yang beta akan menjadi bermuatan positif, yang alfa akan menjadi bermuatan negatif. Untuk menggantikan beta positif kita berikan enon. Untuk menggantikan alfa negatif tinggal ditambah H jadi CH3. Ini kan CH2 minus ya, jadi CH3. Kemudian kalau kita akan pakai alternatif kedua yaitu alfanya yang ini, betanya yang ini dan kita putus di sini, maka yang alfa jadi negatif dan yang beta jadi positif. Yang positif digantikan oleh suatu enon dan yang negatif diberikan H menjadi CH3. Sehingga pada alternatif pertama kita gunakan aseton dengan suatu ester enon, ester propenat ya, etil propenat. Kemudian alternatif kedua kita gunakan 1, 2, 3, 4 2 enon dengan etil aster. Dua alternatif ini. Untuk ujian saya tidak akan minta mekanisme reaksi. Oh, saya belum bilang ya. Enggak, saya nggak akan minta mekanisme reaksi. Sehingga tadi kalau lihat PR yang minta hitungan saya coret. Nggak saya minta ya. Kalau ada dua alternatif nanti saya pertimbangkan apakah saya minta dua-duanya ditulis atau salah satu alternatif saja yang jadi untuk analisis koneksi saya minta Anda diskoneksikan lalu reaksi umumnya bagaimana, dan dalam reaksi umum yang penting adalah kondisi reaksi. Anda pilih dia berakhir atau tidak. Baik, sudah sampai ke ringkasan adik-adik. Jadi apa aja yang kita pelajari analisis diskoneksi ini? Kita pelajari diskoneksi 1,3 dan 1,5. 1,3 itu ada beta hidroksikarbonil, ada alfa beta unsaturated karbonil, dan ada 1,3 dekarbonil. Untuk beta hidroksikarbonil kalau saya tulis di sini maka hasilnya adalah suatu gila gara-gara kafe terus caranya muter-muter kan aku tadinya baik, ini adik-adik tulis sendiri aja ya biar belajar ya. ya ibu. Adik-adik nggak belajar. Jadi tolong dituliskan rumusnya untuk melakukan diskoneksi. Beta hidroksikarbonil berarti yang ini akan jadi positif, ini jadi negatif, ini akan jadi karbonil. Yang ini berarti Anda harus jadikan beta hidroksikarbonil dulu lalu mengikuti cara yang ini. Yang ini Anda potong berarti yang karbonil positif, yang alfa negatif negatif. Yang ini Anda potong pada alfa dan beta, yang alfa negatif, yang beta positif, lalu starting materialnya adalah enak. jelas adik-adik?